Oke, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Materi kita kali ini tentang abstrak kelas. Oke, langsung saja kita coba. Abstrak itu apa sih? Kita buat sebuah kelas, katakan hewan gitu ya teman-teman ya. Oke, saya hapus dulu kira-kira begini supaya. Lalu ini kelas saya jadikan jadi abstrak teman-teman. Nah, oke, sekarang lalu apa bedanya dengan kelas yang lainnya? Ya, bedanya ya ini ada abstraknya teman-teman ya, itu pasti. Ini ada abstraknya dan di dalamnya terdapat metode abstrak juga. Kita buat abstrak. Misalnya hewan itu ngapain aja? Hewan bersuara gitu ya, bersuara. Nih, kita buat bodinya boleh apa enggak nih teman-teman, lihat ini. Itu perbedaannya. Nih, lihat teman-teman nih. Di sini ada indikator. Abstract method cannot have a body. Jadi abstrak itu tidak boleh memiliki body teman-teman. Lah terus apa maksudnya kalau seperti itu? Nah, jadi abstrak dari metode dari abstrak ini teman-teman, itu jadi ketentuan untuk semua subkelasnya. Ketentuannya seperti apa? Ketentuan untuk digunakan. Ini juga menarik sih sebenarnya. Misalnya kalau nanti dia punya turunan, misalnya kucing. Nah, kucing itu wajib harus ada bersuara. Ini kita coba nanti ya, apalagi kira-kira ini abstrak. Kita tambahkan makan. Ya, karena makan itu setiap hewan pasti makan gitu ya, cuma makannya berbeda kan gitu. Nah, ada yang bisa pakai body, tidak ada kalau teman-teman tidak menggunakan abstrak. Seperti itu. Ya, misalkan jenis hewannya itu ada jenisnya kan gitu ya. Lalu kita isi di sini informasi setiap hewan punya jenisnya. Ya. Nah, sekarang teman-teman kita coba nih, buat subkelasnya. Misalkan di sini kambing, kita bikin kelas kambing. Kalau kambing ini kita extend ke hewan, teman-teman, nih hewan. Ini dianggap akan sebuah kesalahan, teman-teman. Ya, selama kita belum menerapkan metode-metode yang ada di dalam superkelas ini. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa ini jadi ketentuan, teman-teman ya. Jadi tidak boleh lagi di bawah ini. Kalau memang mau menggunakan ini, ya maka ketentuannya sama seperti ini. Dibuat di sini, di override dia di sini, teman-teman. Ya, caranya kita buat lagi di override itu. Kita override bersuara, nih teman-teman. Nih, kita override dia bersuara. Jadi dia mesti bersuara, teman-teman. Kambing, misalnya suaranya bagaimana? Kambing itu suaranya mbek gitu ya. Kambing kita bikin suaranya di sini. Shout, shout. Ya. Kambing mbek. Ya. Lalu apa lagi? Ya harus, ini kasih salah teman-teman. Ya. Masih salah karena apa? Dia belum dianggap bagian daripada kelas superkelasnya, karena ini kenapa ini ada kurang tutup atau kelebihan kah? Ini masih dianggap kesalahan teman-teman. Ini ke sini, ini. Oh, di mana sih? Oh, sorry, dia ada di sini. Jadi luar banyak sekali. Jadi sorry teman-teman ya, kegeser ternyata posisinya. Nah, masih salah karena apa? Masih ada yang belum diterapkan. Kambing kita override lagi teman-teman. Kambing itu makan. Makannya apa? Tentu ada makannya ya teman-teman. Kambing makan rumput. Nih, kambing makan rumput.
kalau yang lainnya teman-teman tidak dimasukkan tidak apa-apa. Itu jadi kalau mau di override juga boleh, jenisnya kita override boleh. Ini nih di override boleh teman-teman, jenisnya ini boleh di override. Nah teman-teman sudah bisa bayangkan sekarang apa perbedaannya ya. Ini hal-hal yang sederhana teman-teman ya, tapi ya, perlu juga kita tahu karena sebenarnya ini juga kayaknya memang diambil dari kehidupan kita juga. Nanti kita jelaskan di depan, di belakangnya teman-teman ya, bahwa sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan, tidak boleh tidak ya. Ada wajib yang harus kita lakukan, yang tidak boleh tidak, gitu ya teman-teman ya. Yang tidak boleh tidak itu ya seperti ya makan ya, sepertinya orang harus makan teman-teman. Maka jadi kalau ya apa namanya misalnya makhluk hidup makan. Nah, makan itu harus diterapkan kepada semua makhluk hidup, enggak, karena itu kewajiban. Jenis misalnya kita buat di sini, kita lanjutkan dulu ya. Jenisnya ini kambing, ini kambing Australia, kambing apa namanya sih sebenarnya, kambing belu apa sih, kambing putih lah gitu ya, kambing putih. Oke, seperti itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan, misalnya di sini saya mau tambahkan lagi sebuah kelas. Misalnya hewannya itu adalah kelasnya ikan. Kalau di extend ini teman-teman ke sana, ikan extend hewan. Ini ya. Nah, ini sama, ini juga sama teman-teman. Ini dianggap salah ya, selama ini belum di override teman-teman, bersuara itu tadi ya. Ikan bersuara enggak ya, kita bikin aja lah bersuara dia ikannya. Ikan bersuara, suara ikan seperti apa sih, suara ikan kita bikin ya, suara ikan, ikan bersuara blubuk bu. Nah, itu aja lah suaranya, suara ikan. Ada angel. Yuk, terus apalagi? Makan, ikan makan juga ikan. Ikan makan apa? Ikan makan plankton ya, plankton. Terus apalagi ya, kita tambahin lagi ikan. Di override dulu dong jenisnya. Jenis ikannya apa? Jenis ikan, jenisnya ini kita buat apa? Jenis ikan makanan gitu ya. Nah, ada jenis ikan yang nggak boleh dimakan ya. Oke, kayak buntal gitu nggak boleh dimakan, beracun. Tapi ada yang bisa dimakan bagiannya. Oke teman-teman, sekarang seperti ini yang perlu kita pahami, bahwa ini ada abstrak di sini dan abstrak ini teman-teman wajib diturunkan, tidak boleh tidak. Kalau di inheritance teman-teman, kita tidak ada wajib-wajiban gitu ya. Cuman kalau mau jadi turunan harus menggunakan extend. Tapi kalau di dalam abstrak teman-teman, kalau kamu menjadi turunan maka wajib menggunakan apa yang dimiliki oleh superkelasnya. Di override ya teman-teman. Sekarang kita jalankan. Kita jalankan sini, kita buat sini kelas. Sorry teman-teman, ada gangguan teknis tadi. Oke, sekarang kita buat kelas hewan beraksi. Hewan beraksi. Sini. Nah, sekarang kita buat objeknya. Sama seperti ketika kita membuat objek di polymorphism ya teman-teman. Kita buat objek sini juga sama, hewan ya. Hewan H misalnya ya. Lalu kita buat begini, hewannya apa? H sama dengan new. Yang pertama tadi kita buat itu adalah kambing ya. Kita bikin kambing.
kambing, kambing. Terus kambingnya bersuara. Terus kambingnya lagi makan. Terus kambingnya lagi ngapain? Ada jenisnya. Terus yang berikutnya H lagi, sama dengan new, kita bikin ikan. Ya, terus ikannya bersuara. Terus ikannya makan. Terus ikannya apalagi jenisnya ada. Begini teman-teman, ya ada ikan dan oke, sekarang kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Kambing bebek, kambing makan rumput, jenis ini kambing putih, ikan bersuara blue, ikan makan plankton, makanan, jenis, oh ikan makanan, jenis makanan, maksudnya kok makanan? Ini jenis makanan, makanan, nah ikan makanan ya, ikan meja makan, ikan meja makan, itulah ya meja makanan, nah ikan meja makan, kayak biar nggak wagu gitu ya. Nah teman-teman, yang perlu dipahami di sini adalah itu tadi ya, saya ulang lagi bahwa ini adalah abstrak method. Maka ketika kita extend ke dia, itu wajib teman-teman kita menggunakan. Kalau enggak ya enggak boleh. Artinya kalau kamu mau pakai saya, maka wajib kamu menggunakan apa yang saya miliki. Jadi kira-kira seperti itu. Ini aturan bagus juga ini sih. Jangan make-make tapi apa mau diatur enggak mau gitu ya. Yang saya atur enggak gelem, milih dewe. Udah milih sendiri diatur enggak mau. Lah banyak sekali orang seperti itu. Ya kok jadi kemana-mana ini dia, jadi nesu malah saya ya. Udah dibuat seperti ini, milih sendiri ke atas, tapi tidak mau diatur ya. Ini hampir sama dengan itu ini teman-teman ya. Saya jadi emosi. Oke ya teman-teman ya. Sekarang kita ini teman-teman boleh disederhanakan seperti sebelumnya gitu ya, sederhanakan aja menggunakan array itu juga boleh. Nah, sekarang kalau interface seperti apa? Gitu ya. Nah, ini sekarang kita buat interface ya, teman-teman ya. Kita buat di sini interface. Kalau interface itu kayaknya ada interface, jadi Java ini interface ya, Java interface, teman-teman. Ini ada interface. Kalau interface itu kalau dengan abstrak kita menggunakan extend, teman-teman. Tapi kalau interface kita menggunakan yang namanya implement. Itu kalau interface. Gitu ya teman-teman ya. Oke, namanya kita buat bisa lompat. Bisa lompat. Lalu kita, ini sudah jadi interface teman-teman ya. Nah, bedanya dengan abstrak tadi apa perbedaannya dengan abstrak? Kalau di sini teman-teman tidak perlu kita buat interface gitu ya, interface sama seperti tadi abstrak tidak perlu. Di sini kita buat yang biasa aja teman-teman, biasa misalnya lompat gitu ya. Lompat ini ya, tetapi tetap tidak boleh menggunakan body teman-teman, tetap tidak boleh menggunakan body. Jadi dia hanya menggunakan yang namanya metode saja tanpa yang namanya body ya. Oke, sekarang seperti ini. Nah, kalau misalnya ada ada hewan yang bisa lompat gitu. Bisa lompat, lalu bisa kelebihannya lagi ada bisa lompat atau bisa apa aja. Lompat dulu aja teman-teman ya. Lompat dulu aja. Oke, sekarang kita buat misalnya di sini ada ikan, kelas ikan bisa lompat, enggak bisa, banyak ikan yang bisa lompat. Cuma ya lompatnya enggak pakai kaki, itu aja. Ikan teman-teman ya. Kalau kita mau menggunakan bisa lompat ini, kita menggunakan extend. Kalau menggunakan bisa lompat ini kita menggunakan implement. Nah, implement lompat.
bisa lompat, sorry ya, apa sih, bisa lompat, ini dia teman-teman. Oke, ini juga sama teman-teman dengan abstrak. Tanpa kita memanfaatkan semua yang ada di sini, dianggap salah nih. Jadi boleh kita implementasikan, implement all method, boleh ya, boleh langsung dia masuk sini teman-teman ya. Jadi teman-teman buat seperti itu, mudah kan jadinya kan. Nah sekarang kalau kita gabungkan dengan, jadi ikan itu, kalau sebelum di video sebelumnya kita buat itu bahwa hewan itu teman-teman, hewan itu bersuara makan. Nah sekarang kalau bisa lompat dia juga, kita langsung buat seperti ini teman-teman ya. Kita extend dia ke sana nih, misalkan dari sini kita extend dia ke hewan, extend ke hewan nih, ke hewan, control space, lalu diimplementasikan dia ke bisa lompat. Nah, nanti implementasinya ini teman-teman bisa banyak ya. Ini sebenarnya menarik, itulah menariknya pemrograman berorientasi objek teman-teman ya. Itulah menariknya PBO. Oke, sekarang ini sudah seperti ini. Nah, udah seperti ini dianggap salah teman-teman. Lihat, ini indikator ada lampu di sini. Ikan is not abstract. Jadi dianggap ini tidak boleh, harus memanfaatkan semua milik daripada hewan. Jadi kalau udah kamu pilih, ikuti aturan dia. Nah, ini sebenarnya harus berlaku. Bisa ulang lagi ya, karena jengkel kadang-kadang udah dipilih, diatur gak gelem ya. Milih saya misalnya jadi pemimpin, tapi saya suruh kamu nggak mau, ya itu kan jengkel kayak namanya ya. Nah, ini oke. Nah, masukkan di sini. Boleh langsung teman-teman ini, karena IDE ini sudah bisa langsung kita generate ini teman-teman ya. Generate aja menggunakan control space. Kita bisa memanfaatkan langsung semuanya. Kita implementasikan bersuara, kita implementasikan makan, kita implementasikan semuanya. Atau langsung saja begini juga boleh. Dari sini teman-teman. Nah, langsung implement semuanya. Klik, bleng, langsung masuk semua toh. Udah, ya itu sudah menggunakan IDE teman-teman ya. Karena teman-teman mintanya kan pakai IDE. Sebenarnya lebih enak itu menggunakan notepad jadul. Ya, akan lebih jelas. Ya karena di sini ya saya juga memanfaatkan inilah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, tidak apa-apa, yang penting dipahami. Bersuara. Nah, berarti saya buat sini ikan bersuara tadi blub blub blub. Nah, itu ya. Terus makan apa? Makan plankton. Sama ya teman. Kok ini gak pandang banget. Oke, saya buat di sini. Apa ini kurang? Hapus. Iya, kok jadi aneh itu. Salt, ya makan plankton. Terus melompat. Oh iya, kita buat di sini melompat. Lompat ini kita isi tuh jadinya. Oke deh, kita isi dulu lompat ini. Shout, ikan melompat ke darat. Jadi tidak perlu dipancing lagi, langsung ikan melompat ke darat. Oke teman-teman, udah menjalankannya sama. Ketika kita menjalankan, ya sudah, kita bikin kelas ikan beraksi seperti ini ya. Nah teman-teman, di sini yang perlu teman-teman pahami adalah ya ini tadi ya, kalau kita menggunakan abstrak, ini kan abstrak, maka abstrak ini wajib digunakan. Di interface juga teman-teman wajib juga kita gunakan. Bahkan saya menggunakan generate begini langsung jadi ya teman-teman. Terus kita tinggal buat misalkan di sini ini tadi interface bisa lompat ya. Bisa lompat hewan ini teman-teman. H sama dengan new ikan. Oke, gini. Terus H apa? H bisa, apalagi semuanya sudah bisa lompat. Terus H
hanya ini kan, wah, kita harus ke hewan juga teman-teman ya. Terus hewan H ya, H2 misalnya. Terus ini H2 sama dengan hiu ikan. Nah, seperti ini. H2 bersuara, H2 makan, H2 ada jenisnya. Oke, nih teman-teman, kita jalankan dulu. Jeleng. Oke, ikan melompat ke darat, bluk-bluk nih suaranya. Makan plankton, setiap punya jenis. Setiap punya jenis. Jadi, setiap ikan punya jenis. Setiap ikan punya jenis. Ya. Oh, ini karena memanfaatkan hewan yang ada di sini. Jenisnya itu mana nih, ikan. Jenis ikan harusnya munculnya ini ya. Ikan. Setiap ikan punya jenis. Kenapa kok jadi lucu? Apa yang jadi jenis H2 makan? Kok munculnya ikan makan plankton. Suara ikan bluk-bluk-bluk. Makan suara ikan. Suara ikan. Ikan makan plankton. Terus lompat. Oh, ada jenisnya yang belum kita masukkan di sini. Ya, jenisnya sudah ada sih, dia ambil yang dari sana boleh ngambil. Jadi dia tetap menggunakan ambil yang dari sini ya, bukan ambil yang dari sini. Di sini kan ada ikan juga ya, ikan suara, terus ikan meja ini jenisnya ini. Tapi ini bukan abstrak ya. Jadi ini kita coba buat seperti jenisnya di operate ya teman-teman. Nah, jenisnya di operate ini. Operate dari sana seperti apa kita lihat, kita jalankan. Jenis strip. Kalau di operate apa ini? Dua jenis operate, jenis operate nggak boleh. Apa? Why makan bersuara, lompat, kedua ikan lompat. Kalau H2 gini, main capalang cannot find symbol, metode jenis nggak ada. H2 bisa kan? Nah, ini dia teman-teman, setiap punya jenis. Maksudnya setiap punya jenis apa? Setiap ikan punya jenis. Jadi hewan, oh dia mengoperate dari ini, setiap punya jenis ya, dia mengoperate yang di sini, bukan mengoperate yang ada di ikan ini teman-teman ya, tapi mengoperate yang di super kelasnya, makanya jadinya seperti namanya juga operate ya teman-teman ya. Oh iya, itu dia teman-teman ya, dipahami ya. Jadi dia mengoperate ini, mengoperate yang ada di atas ini, bukan yang di sini, karena kita super kelasnya dia adalah hewan. Walaupun kita buat lagi di sini ya ikan ini, jadi bukan dia ke ikan yang ada di sini, tapi ke hewan yang di atasnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita agak membangangkan ya, seperti itu. Oke, yang penting teman-teman paham bahwa kalau teman-teman menggunakan abstrak
itu wajib digunakan. Kalau semua metode yang ada di dalamnya wajib digunakan. Kalau interface juga sama. Bedanya teman-teman, kalau kita ke abstrak itu extend, kalau ke interface kita menggunakan implement. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira ini sudah bisa menolong teman-teman untuk memahami abstrak dan implement dengan interface. Gitu ya teman-teman ya. Oke aja lah daripada nggak oke. Selamat belajar untuk teman-teman semuanya.